our devotion for today. Let's sing a song, Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, 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 again I say rejoice. Before we listen God's words for today, I persuade all of you to pray together. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Jesus, that you give your grace to us until now. Jesus, we want to listen your word. Please keep our heart and our brain so that we can listen your word and do your word in our daily life. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat cerita tentang air bah yang dikirim Allah pada cerita Nabi Nuh? Tentu anak-anak pasti masih ingat. Nah, di kitab Kejadian dikatakan setelah air bah surut, Nuh dan keluarganya tinggal di sebuah lembah yang bernama Lembah Efrat. Lembah Efrat lebih dikenal dengan daerah datar Sinear. Daerah datar Sinear memiliki dataran yang sangat luas. Di daerah datar Sinear, tanahnya sangat subur, sehingga mereka yang tinggal di sana dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nuh dan keluarganya pun berkembang. Ketiga anak Nuh yang bernama Sem, Ham, dan Yafet memiliki banyak anak. Keturunan Nuh bertambah banyak. Allah meminta mereka untuk pergi ke penjuru bumi. Allah meminta mereka pergi ke tempat yang berbeda-beda. Tetapi anak-anak, mereka menolak kehendak Allah tersebut. Mereka tidak mau tinggal di tempat yang berbeda-beda. Mereka tidak taat kepada Allah. Nah, pada saat itu anak-anak, orang-orang hanya berbicara dalam satu bahasa saja. Mereka berkata antara satu dengan yang lainnya, "Ayo kita buat batu bata dan mari kita dirikan sebuah menara yang tingginya hingga sampai ke langit." Setelah itu anak-anak, mereka mulai membuat batu dan mereka mulai mendirikan menara yang indah. Ketika Allah melihat hal tersebut, Allah menghentikan mereka. Allah mengacaukan bahasa yang mereka gunakan. Ketika mereka menyadari bahwa mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda antara seorang dengan yang lainnya, mereka pun berhenti membangun menara tersebut. Nah, mereka pun akhirnya mulai tercerai-berai. Coba anak-anak bayangkan, jika anak-anak berbicara kepada teman dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Tentu anak-anak tidak saling mengerti, bukan? Kota tempat mereka membangun menara tersebut disebut dengan kota Babel. Nah, coba mereka tidak melanggar kehendak Allah. Tentu Allah tidak perlu mengacaukan bahasa yang mereka gunakan. Nah, orang-orang itu akhirnya menyadari anak-anak bahwa Allah sangat hebat. Allah ingin sesuatu terjadi, pasti hal itu akan terjadi.
Allah ingin kita sebagai umatnya hanya taat kepada Dia saja. Tetapi ketika kita tidak taat kepada Allah, Allah tetap akan memberikan kehendaknya yang terbaik kepada kita. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Saat ini ada banyak sekali orang terkenal, ada banyak orang pintar, ada banyak orang yang merasa dirinya hebat. Bahkan banyak sekali orang yang merasa hidupnya tidak membutuhkan Allah. Sikap seperti ini anak-anak sangat tidak benar. Semua orang membutuhkan Allah. Anak-anak, orang tua, guru-guru, siapapun orangnya perlu Allah. Nah, anak-anak, tidak ada seorang pun atau sesuatu apapun di dunia ini yang dapat melebihi Allah kita. Nah, kita pun demikian anak-anak. Allah berdaulat atas kita. Allah berkuasa atas hidup kita. Allah berdaulat atas firman-Nya. Apapun yang ingin Allah lakukan akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kehendak Allah lah yang terjadi atas hidup kita. Kita tidak boleh melawan kehendak Allah. Kita tidak boleh melawan firman-Nya. As the Bible said in Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu taat kepada Allah. Kita perlu menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Memang anak-anak, kita sering memiliki keinginan-keinginan yang banyak. Tapi kita harus waspada anak-anak. Terkadang keinginan itu dapat membawa kita ke dalam dosa. Maka anak-anak, setiap keinginan kita harus teruji. Biarlah setiap keinginan kita dapat memuliakan Tuhan. Mari anak-anak, mulai hari ini kita bertekad untuk menjadi anak-anak yang taat pada kehendak Allah. Karena kehendak Allah tidak pernah mengecewakan kita. Kehendak Allah penuh damai sejahtera. Amin. Now, let us pray. Everybody fold your hand, close your eyes. Let us pray. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, yang mau menurut atas semua kehendak Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan tolong berikan kami hikmat dan kepintaran agar kami dapat mengerti setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jadi anak-anak, tidak semua keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus waspada bahwa ada beberapa keinginan kita yang dapat menimbulkan dosa. Biarlah kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Oke, kita ulangi lagi. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada Dia benteng perisai,
bagi semua yang percaya padanya. Bagi semua yang percaya padanya. Now, this time for us to mention our memory verse. Our memory verse today taken by Matius 18 ayat 4. We mention together. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di kerajaan sorga. In English, Matthew 18 verse 4. Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven.